الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sungguh para penghuni surga di hari itu dalam kesibukan yang nikmat, yang membahagiakan. Wa azwajuhum, mereka dan para pasangannya, fi zilalin, berada dalam tempat yang teduh, alal araiki muttaqiun, dan mereka duduk di mahligai sambil bersandar. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Berbagai macam buah-buahan mereka nikmati, mereka konsumsi. Wa lahum ma yadda'un, dan bagi mereka boleh keinginan, kepengenan, mau pengen apa aja boleh. Salamun qaulam min rabbir rahim, dan itu adalah ucapan selamat dari Allah Rabb yang Maha Penyayang. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran kenikmatan penghuni surga. Kita sudah sering bahas ini. Tapi ini ada beberapa yang spesifik diajarkan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, matahari nggak pernah terbenam. Jadi bawaannya sibuk. Tuh. Begitu ditulis matahari nggak pernah terbenam, Bunda Hidayati tulis mati lampu. Bunda Rita ini jika lagi mati lampu. Mudah-mudahan nanti di surga nggak ada mati lampu. Amin. Jadi nikmat tuh. Dan kalau di dalam surat apa namanya Al-Insan, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka nggak pernah melihat matahari dan juga nggak pernah merasa dingin banget, nggak. Jadi nikmat bawaannya, mana suhu yang paling nikmat yang ayah bunda pernah rasakan. Nah, ntar tuh di sana juga begitu, kayaknya temperaturnya kita banget, suasananya kita banget. Pokoknya didesain buat kepengenan ayah bunda. Wa azwajum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Yang kedua, nih, selain mereka punya aktivitas selama-lamanya, beraktivitas nggak ada capek-capeknya, bahagia. Mereka ini bersama pasangan-pasangan mereka berada dalam naungan Allah. Kalau di hari kiamat naungan Allah saja amat berarti, apalagi kalau naungan Allah nanti di surga. 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu imam adil, kemudian anak muda yang tumbuh ibadah pada Allah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencinta karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Dan kemudian orang yang berinfak, tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Orang yang digoda oleh wanita cantik, punya harta, kedudukan, tapi dia mengatakan, aku takut pada Allah. 7 golongan itu ayah bunda, di hari kiamat aja nikmat dapatkan naungan Allah. Apalagi nanti di surga. Bayangin. Jadi bersama pasangan berada dalam naungan. Mudah-mudahan nanti kita sama pasangan kita di dunia terkumpul juga di surga. Kita bersama anak kita, cucu kita, orang tua kita, kakek nenek kita, semua yang kita cintai berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tur juga begitu disebut sama Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang beriman, alladzina amanu
wa tabi'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang yang beriman lalu diikuti keimanannya oleh anak cucunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti di surga kami kumpulkan. Wa ma alatna min amali min syai', dan amal mereka tidak kami kurangkan sedikit pun. Jadi kumpul lagi nanti di surga. Maka jangan sedih kalau ada pasangannya sudah mendahului kita. Juga jangan kecewa kalau ada anggota keluarga yang sudah Allah panggil. Doa minta sama Allah nanti kumpul lagi di sana. Wa aswajuhum fi zilalin, berada dalam naungan. Alal araiki muttaqiun, dan mereka di mahligai-mahligai mereka duduk bersandar. Kalau pengen tahu bagaimana keindahannya mahligainya, bagaimana keindahan istana di surga, nah itu ada dalam surah Al-Wasiyah. Fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabthuthah. Di surga yang tinggi, air terus mengalir. Mereka duduk di dipan-dipan yang tinggi. Mereka nggak pernah mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia. Mereka berada di permadani-permadani yang lembut dan bantal-bantal yang disusun rapi. Wah, indah. Di tempat yang tinggi, memandang pemandangan. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Dan mereka boleh mengkonsumsi fakih, berbagai macam buah-buahan. Walahum ma yadda'un, dan mereka boleh kepengen apa saja. Lahum fiha fakihatun. Poin di sini ayah bunda, ahli surga itu senang mengkonsumsi buah-buahan. Jadi kalau pengen berlatih sehat, ntar seperti ahli surga, banyak konsumsi buah-buahan. Pagi ini di rumahnya Andung, nah, udah disiapin nih jeruk. Nah, ini pagi-pagi deh makan jeruk. Jadi Masya Allah. Jadi ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu konsumsi buah-buahan. Nanti ayah bunda cari ya, apa saja makanan favoritnya penduduk surga. Bocorannya ada buah-buahan, ada anggur, ada kurma. Dalam surah Al-Waqiah disebutin ada pisang, yang sudah belajar surah Al-Waqiah. Kemudian apalagi ada delima. Dan bagaimana dengan protein? Dalam surat Al-Waqiah juga uh, walahmi thayrim mimma yashtahun, dan daging unggas. Daging unggas yang mereka inginkan. Oh, rupanya itu konsumsinya para ahli surga. Jadi para ahli surga itu dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita nih, insya Allah para calon penghuni surga membiasakan makanan-makanan kayak begitu. Amin ya Allah. Lahum fiha fakihatun, buah-buahan. Walahum mayaddaun, dan mereka boleh kepengen apa saja. Ini gambaran surga. Jadi asal kepengen, teng, dateng. Asal kepengen, dateng. Mau bereksperimen apa aja, ntar dibikinin. Asik. Pokoknya ini namanya, kalau di restoran namanya menunya à la carte. Jadi nggak usah yang ada di menu, maunya mau pesan apa aja boleh, à la carte. Dan ayah bunda juga begitu. Nanti kata Rasulullah SAW, ini hadis qudsi yang amat indah. A'dadtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua yang termasuk hamba-hamba yang Allah sayang, yang Allah sebut soleh, dan Allah siapkan ini. Aku siapkan untuk hamba-hamba yang soleh, mala ainun ra'at, keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khotara ala qalbil bashar,
dan juga tidak pernah terbesit di hati mereka keindahan. Ayah bunda cari itu ya, hadis qudsi itu. A'adatu li ibadiyas salihin. Aku siapkan buat hamba-hambaku yang soleh di surga keindahan yang tidak pernah mereka lihat oleh mata mereka. Keindahan alunan yang tidak pernah terdengar oleh telinga mereka. Dan keindahan yang tidak pernah terbayang dalam hati mereka, nggak pernah terbesit das datang. Maka walahum mayaddaun, mereka boleh kepengen apa aja. Mau kepengen apa aja boleh. Maka ya bunda, free will tuh kemerdekaan keinginan tuh nanti di surga kalau udah nyampe surga. Kalau di sini kita lagi puasa, sama seperti kalau kita lagi saum Ramadan, makanan, minuman yang jam-jam segini halal, Allah tahan. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kenikmatan yang hakiki. Setelah belasan jam berpuasa, kerongkongan kering, ini segelas air tiba-tiba nikmat bener tuh satu teguk aja. Hingga kita mengatakan zaba zoma'u talatil uruku wa sabatal ajru insya atau Allahumma laka sumtu bika amantu wa ala rizkika aftortu. Bahkan nggak sedikit yang saking bersyukurnya sampai ngangkat tangan, bahkan sampai suaranya jelas. Kenapa? Karena usai berpuasa. Demikian juga dunia ini, ya bunda, puasa. Jadi sungguh-sungguh taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, jangan makan yang diharamkan, kita nggak makan yang haramkan. Kata Allah tidak pakai emas buat laki-laki, maka yang laki-laki jangan pakai emas. Jangan pakai sutra, yang laki-laki juga jangan pakai sutra. Sabar, sabar. Nah, kalau poligami nggak boleh di sini sama yang nunggu rumah, ntar di sana dikasih sebanyak-banyak. Pokoknya sabar ya, para ayah. Pokoknya saya bela ini. Tuh ayah Suhadi kayaknya takut juga senyum di samping Bunda Dolaris. Jadi banyak bersabar kalau lagi di dunia ini. Kenapa? Karena nanti di surga walahum mayaddaun, mereka boleh kepengenan apa saja. Salamun qaulam min rabbir rahim, itu adalah greeting ucapan dari Rob yang amat penyayang. Masya Allah. Ayah bunda, saya pengen sampaikan Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu an pernah menyampaikan, siapa orang yang tidak pernah merasakan surga Allah di dunia dan ruhnya lepas dari tubuh kembali ke Allah, maka selama di dunia dia nggak ngerasain surga Allah, maka di akhirat dia nggak bakal ketemu surga Allah. Ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim, surga Allah itu ada di dunia. Dan tadi itu walahum yadda'un, mereka kepengen apa aja, kalau hamba-hamba Allah yang soleh asal kepengen, dianterin, dianterin, dianterin. Jadi itulah mungkin para ayah bunda suka merasakan. Waktu itu saya bilang kepada eh, karyawan saya punya sepatu boot tuh, jarang saya pakai. Merek apa Ustaz? Merek ini. Wah, barang bagus tuh sebab kata dia. Nomor berapa? Nomor segini. Mau nggak saya bilang itu? Mau, mau, mau. Dan Masya Allah, ini sepatu yang pernah dibelikan orang memang merek bagus. Dan saya jarang pakai karena saya nggak suka pakai boots. Dan karyawan saya datang. Dan begitu dia datang, Masya Allah, dia bawa main-mainan. Mumtaz sama Hamzah dulu masih kecil. Main-mainan truk yang ditarik tuh, truk-trukan, dibawa dua sama karyawan saya. Dan Masya Allah, saya bilang, Seno, nggak usah repot-repot. Enggak, Usbok. Saya seneng nih. Usbok ngasih, maka saya ngasih hadiah juga. Maka udah, nggak lama, Seno pulang. Karyawan saya, dia bawa sepatunya, dia bilang, wah, sepatu bagus banget, Usbok. Jadi silakan, halal, halal. Habis itu, dan kemudian saya panggil nih, Mumtaz Hamzah yang masih kecil, anak kami berdua. Begitu mereka ngelihat itu truk-trukan yang dibawa sama Seno, girang banget. Eh,
Umi Maya juga keluar sambil matanya netes air mata. Saya bilang, kenapa kok nangis? Umi Maya bilang begini, kemarin anak-anak nembok celengan, kami pergi ke pasar Gembrong, dan celengannya sedikit, dan Masya Allah, anak-anak nggak tahu, nggak mampu tuh beli itu yang mereka tunjuk, itu truk-truk itu. Jadi Insya Allah, itu selama dibaca kata Umi Maya, saya selalu bilang, udah nah, udah sabar, sabar, nanti Allah kasih rezekinya. Eh, nggak pakai lama, saya bawa dua tuh. Jadi, dan surga kayak model begini, saya yakin ayah bunda yang solin solihat sering ngerasain, sering ngerasain. Tapi itu buat hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau belum pernah ngerasain, ayo perbaiki ibadah kita. Dan kisah-kisah surga ini sering saya sampaikan. Jadi pengalaman-pengalaman surga. Hingga akhirnya di Mekah ada seorang seorang jemaah namanya Pak Bambang. Beliau pun Masya Allah bisa umroh bersama istrinya dibayari. Dan dia bilang, habis saya bilang bahwa surga Allah ada di dunia, benar Ustaz. Jadi saya sering ngerasain gaji saya kecil sebagai dosen, dosen swasta, dan mata kuliah yang saya ajar juga sedikit, ya penghasilan nggak nyampe 1 juta rupiah. Tapi Masya Allah bersyukur nih saya bisa berangkat umroh, kata Bambang. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bambang cerita, sore itu saya bangun tidur siang. Ini enak nih, orang lagi pada capek, nyari nyari kerja, nyari nafkah. Nah, Bambang karena nggak ada jam mengajar, dia bisa tidur siang. Salat asar saya pergi ke masjid, habis itu kemudian saya datang ke rumah, hujan, hujan deras. Bingung nih asar mau ngapain, kata Pak Bambang. Oh, udah jam 6 lewat nih, nggak usah cerita. Terusin jangan nih ceritanya Pak Bambang. Terusin, Usbab. Lanjut. Terusin. Oh, Lanjut, Usbab. Lanjut. Nah, lanjut. lalu kemudian Lanjut. saya bingung, Lanjut, kata Usbab. Pak Bambang, ngapain nih? Karena nggak ada kegiatan. Ya, saya hujan-hujan, saya duduk aja di sofa depan TV. Catat ya Bunda, sofa depan TV. Ini kalau dalam bahasa ayat yang kita baca nih, alal araiki muttaqiun. Jadi dia gini, di luar lagi hujan, nah dia di dalam rumah nggak kehujanan. Itu namanya istilah lin alal araiki muttaqiun. Dan saya setel TV, jam segitu acara TV nggak ada yang enak, semuanya acara perempuan semua. Bingung saya ini nonton apa, akhirnya saya matiin, saya panggil istri saya aja. Ma, sini ma. Istri saya datang dan kemudian duduk sebelah saya. Dan ngobrolnya ngobrol panjang, tiba-tiba karena dingin-dingin lagi hujan, nah itu appetite selera makan saya muncul. Tiba-tiba saya ngomong gini sama istri saya nih, nggak tahu sekelebatan saya ngomong gini, Ma, hujan-hujan begini enakan sop kambing atau gulai. Ini kalimat walahum daun. Catat ya, sop kambing atau gulai, kata Bambang. Istrinya melihat gini, tanggal tua nih, karena saya bilang penghasilan nggak nyampe 1 juta sebulan. Tanggal tua nih, boro-boro beli daging kambing mahal, kata istrinya. Udah, nggak usah kepengenan yang macem-macem, kata istrinya. Bapak ngomong ini, siapa yang nyuruh kamu masak atau beli? Maksudku nih hujan-hujan begini, kalau Allah hadirkan makanan, enaknya sop kambing atau gulai. Oh, istrinya tahu. Ini diajak ngayal sama mama. Oh, ngebayangin, kata istrinya. Iya, bayangin aja. Maka kemudian istrinya, bayangin tuh ya bunda. Lagi dingin-dingin, hujan, daging kambing yang empuk, itu dikasih kuah. Enakan kuah bening, apa dikasih santan kira-kira? Oh, lebih gurih pakai santan. Istri ngomong gini, boleh kambing ya, katanya. Ngebayangin istrinya bilang gulai kambing, dia bayangin lagi tuh, Pak. Iya, gulai kambing, mah. Gulai kambing katanya. Bayangin ya, bunda. Ini fisilalin
Mereka di rumah nggak kehujanan, alal aroiki, mereka ada di sofa, duduk, udah kayak ahli surga dah. Dan mereka walahum daun, mereka boleh kepengen apa aja. Dan kebetulan Bambang sama istrinya kepengen apa? Gulai kambing. Oh, Bunda ini jadi lapar nih. Maka kemudian nggak lama, ayah Bunda, lagi mereka ngobrol, eh ngobrolnya kayak enak kan rupanya hujan reda. Mereka nggak sadar. Dan tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Suara perempuan. Ini konteksnya sama banget. Mereka udah ada dalam naungan, mereka bersandar, mereka kepengen gulai kambing. Terus ada ucapan salam. Salamun kaulam min Rabbir Rahim. Jadi begitu ngedengar ada suara perempuan ngetok-ngetok, maka kata Bambang, "Mah, coba lihat. Itu ada tamu perempuan." Istri saya bangun, langsung ke pintu. Tapi aneh, Ustaz. Lama banget. Saya udah dengar mereka ngobrol, saya udah dengar pintu ditutup lagi, tapi istri saya kagak balik lagi. Dalam hati saya, jangan-jangan ini tadi tamu bawa kabar sedih nih. Mungkin ada teman pengajian yang meninggal atau apa gitu. Maka kemudian saya panggil, Ma, gitu. Istri saya kagak nyaut, Ustaz. Lalu kemudian saya samperin, pemandangan aneh, Ustaz. Apa? Istri saya di depan pintu, megang baki, nampan. Di atas nampan ada mangkok. Mangkoknya ditutup pakai kertas, kertas bungkus. Dia begini, tapi dia bengong gitu nunduk. Saya bilang, "Ma, ngapain di situ?" Tanya Bambang. Nggak dijawab. "Ma, kamu sedih?" Karena nunduk dan netes air mata. Nggak jawab juga. Oh, saya tahu nih. Jangan-jangan ini benar berita duka yang dibawa nih barusan. Tapi kok dia nerima nampan itu tuh. Dia nerima mangkok itu aneh. Lalu kemudian saya rangkul tuh. "Ma, kamu sedih kenapa?" Istri saya, Usbob, dia kagak jawab. Dia buka tuh kertas bungkusnya. Air mata netes tuh. Masuk mangkok itu. Istri saya ngomong, gulai kambing, Pak. Gulai kambing. Segitu cepat. Dan nggak usah tanya proses sama Allah. Nggak usah tanya proses. Jadi kalau Allah ridho, tang Allah antari. Dan Imam Ibnu Qayyim bilang, jika seseorang di dunia ini tidak pernah merasakan surga Allah dan jasadnya lepas, ruhnya kembali pada Allah, maka ketahuilah dia tidak akan pernah menjumpai surga Allah di akhirat. Sadarilah bahwa surga Allah ada di dunia ini. Surga Allah ada. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga Allah yang paling indah. Jazakumullah khairan. Allah. Assalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, wabarakatuh. Prof. Terima